Mawar yang berdarah. Persepsi versus realitas. Buah karya Denny J.A. Di suatu malam yang gaib, suara mantra terdengar ajaib. Ruangan penuh orang, namun senyap. Semua menanti roh halus hadir dalam gelap. Di antara bau menyan, seorang paranormal seolah kerasukan. Hadirlah mawar, jangan ragu. Hadirlah di badanku, gunakan suaraku, berikan kesaksianmu. Siapa yang membunuhmu? Seluruh ruangan bergetar. Pur bersama memanggil arwah mawar. Hadirlah mawar, jangan ragu. Siapa yang membunuhmu? Ibu Tina menangis yang ditahan. Mawar putrinya seorang semakin dipanggil arwah mawar, semakin air matanya deras keluar. Keluarga sudah putus asa. Polisi seolah tak kuasa. Sudah didengar 4 saksi yang muncul 4 versi. Mawar, putriku sayang, ibu sudah ikhlas nyawamu melayang. Namun ibu ingin tahu, sangat menyengat, siapa yang membunuhmu? 4 saksi pembunuhan sudah hadir di sana. Mereka juga saling terpana. Mengapa versinya saling beda? Mereka ikut dalam doa. Ya Mawar, kami juga ingin tahu, siapa membunuhmu? Mawar namanya. Ketika terbunuh usianya 25. Hatinya penuh cinta, namun patuh orang tua. Ia terlibat cinta yang duka, kisah cinta segitiga. Anton nama suaminya, Andi nama kekasihnya. Anton dan Andi bersahabat lama. Ayo Andi, ikut aku, ujar Anton di suatu waktu. Aku punya kenalan baru yang membuat hatiku keluh. Mawar namanya. Oh, inikah namanya cinta?
Aku akan melamarnya di suatu hari, Andi. Aku ingin kau menjadi saksi. Andi tersenyum sahaja. Anton sahabat lama yang jarang bicara wanita. Ini cinta pertamanya. Sampailah mereka di rumah Mawar. Dengan setia Andi mengantar. Namun ketika Andi dan Mawar bertatap mata, seribu kunang-kunang menyala. Mawar terdiam, Anton terdiam, Andi terdiam. Dewi Cinta menyelinap diam-diam. Mawar dan Andi saling jatuh cinta. Itu mereka tak duga, itu mereka tak minta. Anton harus bagaimana? Maafkan aku, Anton. Andi berseru. Aku tak ingin mengkhianatimu. Kau sahabatku dunia akhirat. Namun degup jantungku beri isyarat. Awalnya Anton marah. Hatinya sangat kecewa. Tapi buat apa? Di hati ia mulai tertawa. Anton mulai menerima. Ia mengalah sukarela. Tak apa, Andi. Jangan merasa salah. Pada dirimu ia jatuh cinta, bukan pada sahaya. Apa mau dikata? Andi dan Mawar dua sejoli, berdua kemanapun pergi. Inikah cinta sejati? Amboi, begitu indahnya, begitu dalamnya. Satu kumbang, satu bunga, satu baju, satu celana. Namun jodoh tak terduga. Andi kaget terpana. Mawar dan Anton yang akhirnya menikah. Andi termangu saja, sering menangis basah mata. Perkaranya sederhana. Mawar dan Andi beda agama. Kata orang tua Mawar, Ini tak bisa ditawar. Mawar berpisah dengan Andi. Mawar curhat dengan Anton setiap hari. Mawar dan Anton satu agama. Akhirnya dinikahkan orang tua. Sebelumnya Mawar protes, menangis ketika orang tuanya menjadi bengis. Ibu, ayah, aku sangat mencintai Andi. Cintaku sampai ke ulu hati. Mengapa ayah dan ibu tega memisahkan kami karena agama? Dengar Mawar, Kata ayah keras. renungkan Mawar. Marah ibu tegas. Agama di atas cinta. Jangan kau membabi buta. Tuhan di atas segala.
Mawar pernah kabur lama, seminggu minggat keluar kota, namun ia tak ingin durhaka. Akhirnya Mawar mengalah. Tangisan Mawar masih terngiang di ruang itu. Suaranya sangat pilu. Semoga Tuhan membukakan mata. Semoga Tuhan menembuskan mata. Lemari, kursi, dan meja di ruangan itu kur bersama ngilu. Semoga Tuhan membukakan mata. Semoga Tuhan menembuskan mata. Ayah dan ibu sempat terdiam dan terpana. Maksud Mawar ucapan itu kata. Mereka sempat kecut, namun hidup harus berlanjut. Singkat kata, Mawar dan Andi berpisah. Mawar dan Anton menikah, namun cinta bukan perkara mudah. Diam-diam Mawar dan Andi sering jumpa, berlangsung secara rahasia. Kadang di hotel, kadang di motel. Rusak sudah rumah tangga, namun ini dibiarkan tak bisa. Sebagai suami, Anton tak rela. Sebagai orang tua, ayah dan ibu tak suka. Akhirnya solusi harus dibuat. Anton, Andi, dan Mawar harus kuat. Bertiga mereka jumpa di kafe sana. Ya, bertiga saja. Harus dicarikan jalan. Yap, harus ada yang dikalahkan. Di suatu sore yang sepi, yang membawa berita sedih, disitulah Mawar berdarah dan terbunuh. Di sanalah nyawa Mawar hilang seluruh. Siapa yang membunuh Mawar? Siapa yang menikam Mawar? Apa motifnya? Salah apa ia? Itulah yang kini tak tuntas. Polisi bekerja sangat keras. 4 saksi sudah dipanggil. Anton sebagai saksi pertama, Andi saksi kedua, pelayan kafe saksi ketiga, tamu di TKP saksi keempat. 4 saksi memberikan 4 versi. 4 saksi sajikan 4 motif. Semua yakin dengan versinya, namun saling beda. Apa yang terjadi sesungguhnya? Saksi pertama, Anton. Kesimpulan, tak sengaja Andi membunuhnya. Ujar Anton, saat itu kami makan steak yang lezat. Di tangan ada garpu dan pisau belati.
Bertiga kami bertengkar hebat. Andi minta Mawar ikuti suara hati. Ceraikan saya dan lari dengan Andi. Kami saling menunjuk dan emosi. Pisau ada di tangan kami. Mawar pilih Setia sebagai istri saya. Mawar jelas menolak pinangan Andi. Marah, Andi tak sengaja menusuk Mawar di hati dengan pisau yang ada di tangan Mawar sendiri. Oh, tak kuduga, ujar Anton sedih. Kejadiannya cepat sekali. Mawar istriku, buah hati, jangan tinggalkan abang dengan cara ini. Pak polisi mencatat dengan cermat, tiada kata yang lewat. Saksi kedua, Andi. Kesimpulan, tak sengaja Anton membunuhnya. Ujar Andi. Malam itu kami menyantap steak yang asik. Di tangan ada garpu dan pisau belati. Kami bertengkar berisik. Anton minta Mawar harus setia sebagai istri, jangan pernah menemui saya lagi. Kami saling menunjuk dan emosi. Pisau ada di tangan kami. Mawar minta cerai. Ia ingin bersama saya kawin lari. Saya cintanya sejati. Marah, Anton tak sengaja menusuk Mawar di hati dengan pisau yang ada di tangan Mawar sendiri. Mawar, oh Mawar, ujar Andi terbata-bata. Kuduga ini akhirnya. Semua pasti mati. Namun jangan seperti ini. Pak polisi mulai tertegun. Namun semua dicatatnya tekun. Saksi ketiga, tamu di TKP. Kesimpulan, Anton dan Andi bersama membunuh Mawar berdua. Ujar tamu. Saya duduk di seberang meja mereka. Berjarak sekitar 5 meter saja, namun semua jelas terdengar telinga, semua jelas terlihat mata. Mereka sedang menyantap stik sapi. Di tangan ada garpu dan pisau belati. Bertiga mereka diskusi, seru sekali dengan emosi. Sayup terdengar Anton dan Andi marah. Mawar merusak persahabatan mereka. Mereka minta Mawar memilih suami atau kekasih. Namun Mawar menangis saja. Mawar tak ingin kehilangan keduanya. Mawar minta keduanya rela menjadi suami dan kekasih bersama. Mereka saling menunjuk dan marah. Dengan sengaja mereka menusuk Mawar di hati bersama-sama dengan pisau yang ada di tangan Mawar sendiri. Diriku melompat seketika.
Kudatangi meja mereka, Mawar sudah tak bernyawa. Betapa teganya. Pak polisi semakin terpana. 3 saksi, 3 versi berbeda. Saksi keempat, pelayan kafe. Kesimpulan, Mawar terbunuh tak sengaja, bukan oleh siapa-siapa, ujar pelayan. Malam itu mereka menyantap steak yang laris. Di tangan ada garpu dan belati. Mereka asik bercanda habis soal cinta sejati, soal persahabatan yang lama. Saya datang bolak-balik ke sana, mengantarkan bumbu pesanan, mengantarkan minum tambahan. Jelas terdengar suasana manja, suasana mesra. Indahnya. Sungguh saya ingin sekali menjadi bagian dari mereka. Saling mengasihi, saling menjaga. Ketika kembali ke pos seberang, dari jauh saya menatap. Pisau sudah tertancap di hulu hati Mawar yang malang. Mawar terbunuh tak sengaja. Dengan pisau setik Mawar sendiri, saya cepat lari ke sana, terbirit seperti beri-beri. Saya kaget sambil meringis. Anton dan Andi menangis, terpukul yang amat sangat, sebuah kecelakaan yang cepat. Mawar tidak dibunuh siapa-siapa. Mereka semua saling cinta. Ini hanya kecelakaan saja semata-mata. Pak polisi kini bingung. Kepalanya mulai cenung-cenung. Demikianlah hasil sementara. Polisi sudah keras memeriksa. Semua disampaikan pada keluarga. Tapi bagaimana bisa? Dari 4 saksi ada 4 versi. Mawar dibunuh Anton, Mawar dibunuh Andi, Mawar dibunuh bersama, atau itu kecelakaan sahaja. Dari 4 saksi utama, 4 motif yang ada. Anton marah. Mawar minta cerai. Andi marah. Mawar ingin setia. Anton dan Andi marah. Mawar rusak persahabatan. Atau tiada motif apa-apa. Keluarga pun berembuk cepat, harus dicari solusi akurat. Kita perlu dengar Mawar sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada paranormal sakti bisa memanggil mereka yang mati. Badannya menjadi wahana, suaranya perantara dari roh kahayangan. Apalagi yang mati penasaran.
Seperti biasa terjadi pro dan kontra setelah perdebatan panjang disepakati arwah Mawar diundang. Biarlah Mawar sendiri bicara. Biarlah Mawar sendiri bercerita melalui paranormal sakti dalam ritus yang ngerti. Di malam itu, semua kumpul di ruangan. Paranormal dan asistennya di anjungan. Harum melati dan kemenyan, bulu kuduk gemetarnya. Paranormal Komat Kamit membaca mantra. Hadirlah Mawar, hadirlah. Siapa yang membunuhmu? Antonkah? Andika? Mereka berdua kah? Atau hanya kecelakaan saja? Ruangan semakin seram. Bersama menanti arwah datang. Hadirlah Mawar, hadirlah. Siapa yang membunuhmu? Paranormal kesurupan, matanya menyala, suaranya berubah, semua pada tegang. Dari mulut paranormal keluar suara seram tapi jelas. Inikah suara roh Mawar? Ayah dan ibu, ikhlaskan aku. Bukan Anton yang membunuhku, bukan Andi yang membunuhku, bukan mereka berdua membunuhku, bukan kecelakaan membunuhku. Semua yang hadir menahan napas. Mereka saling menatap. Inikah roh Mawar? Suaranya tak mirip, tapi terasa ada Mawar di ruangan ini. Ibu Tina menangis ditahan. Mawar, anakku sayang. Hanya itu yang terkatakan. Telinganya semakin ingin mendengar. Ayah dan ibu, bukan itu semua yang membunuhku. Tapi aku membunuh diriku sendiri dengan belati di tanganku sendiri. Hah? Semua yang di ruangan kaget. Apa benar? Mustahil. Masa sih? Aku mencintai Andi sepenuh hati. Padanya segala kan ku beri.
Tapi aku ingin setia sebagai istri. Dalam pernikahan, aku berjanji. Aku mencintai Andi selamanya. Tapi aku tak ingin durhaka pada ayah. Aku tak ingin durhaka pada ibu. Aku ingin ikuti agama. Aku baiknya mati saja, agar aku dapat semua. Hidup membuat susah, lebih baik mati bahagia. Ruangan yang senyap mendadak heboh. Stop! Hentikan! Seru ayah marah. Hentikan! Teriak ayah. Tak masuk akal. Aku kenal anakku sebiji. Mustahil ia bunuh diri. Aksi paranormal pun dihentikan. Semua bengong penasaran. Suara saling berdesak. Bicara apa tak jelas arti. Pembunuh mawar masih misteri. 3 hari telah berlalu sejak peristiwa paranormal itu. Ayah dan ibu menjadi gagu merenung lesu. Kok bisa? Dari satu peristiwa ada 5 versi berbeda. Kok begitu? Dari peristiwa yang satu muncul 5 persepsi baru. Jam dinding, lampu, kursi, dan meja, semua yang ada di ruangan kur bersama. Realitas satu. Nyanya. Persepsi banyak. Semakin ramai benda di ruangan itu, kur bersama menambah bising. Realitas satu. Persepsi banyak. Ayah teringat kembali pernyataan Mawar suatu hari. Semoga Tuhan membukakan mata. Semoga Tuhan menembuskan mata. Apakah ini maksudnya? Ujar ayah goyah.
Jika satu peristiwa konkret saja, banyak persepsi tercipta, apalagi soal kebenaran yang abstrak. Soal kehendak Tuhan, soal interpretasi agama, soal siapa yang benar, tak heran punya banyak persepsi. Ayah terus tenggelam dalam diam, sementara langit, bintang, dan malam, sementara cangkir, piring, dan sendok kur bersama berseru realitas satu. Persepsi banyak. Lelaki itu berkata, Mawar, maafkan ayah.